Hampir semua pria tumbuh dengan satu keyakinan yang sama. Meskipun tidak pernah benar-benar diajarkan secara langsung, keyakinan itu sederhana, tapi berbahaya, bahwa untuk mendapatkan wanita, kita harus melakukan sesuatu, lebih perhatian, lebih usaha, lebih berkorban, lebih membuktikan diri. Kita percaya, semakin keras kita mencoba, semakin besar kemungkinan dia memilih kita. Dan anehnya, keyakinan ini jarang sekali dipertanyakan. Kita melihat pria lain mengirim pesan panjang. Kita melihat mereka selalu siap kapanpun dipanggil. Kita melihat mereka menurunkan standar, mengalah, menahan ego, demi satu harapan. Kalau aku cukup baik, dia pasti sadar. Sejak awal, kita diajarkan bahwa cinta itu perjuangan. Bahwa jika terasa sulit, itu berarti kita sedang melakukan hal yang benar. Masalahnya, di titik inilah kebanyakan pria mulai salah arah. Karena yang terjadi di dunia nyata justru sebaliknya. Semakin kita berusaha keras, semakin sering kita merasa tidak dipilih. Semakin kita memberi, semakin sering kita dianggap biasa. Semakin kita mengejar, semakin sering kita ditinggalkan tanpa penjelasan. Dan saat itu terjadi, kita jarang menyalahkan keyakinan dasarnya. Kita justru menyalahkan diri sendiri mungkin. Aku kurang lucu, mungkin aku kurang mapan, mungkin aku kurang tampan, mungkin aku kurang berusaha. Lalu kita menggandakan usaha. Mengirim pesan lebih cepat, memberi perhatian lebih besar, mengalah lebih sering. Tanpa sadar, kita sedang memperkuat kesalahan yang sama. Disinilah kesalahpahaman besar itu bekerja dengan sangat halus. Kita mengira wanita tertarik karena apa yang kita lakukan, padahal ketertarikan jarang muncul dari tindakan yang terasa seperti permohonan. Meskipun dibungkus dengan kebaikan, ada perbedaan besar antara memberi karena utuh dan memberi karena takut kehilangan. Masalahnya, kebanyakan pria tidak sadar dari mana dorongan itu datang. Banyak yang mengira mereka tulus, padahal yang bekerja diam-diam adalah kecemasan. Takut ditinggal, takut kalah dari pria lain, takut dianggap tidak cukup. Dan rasa takut itu, sekecil apa pun, selalu terasa. Wanita mungkin tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, tapi mereka bisa merasakannya. Tekanan halus, energi yang tidak tenang, kehadiran yang ingin diterima, bukan sekadar hadir. Di titik ini, pria mulai bingung. Dia sudah melakukan semua yang benar. Dia sopan, dia perhatian, dia konsisten. Tapi respons yang dia dapat justru dingin, lambat, setengah hati. Lalu muncul kalimat yang sering menghantui. Kamu baik banget, tapi kalimat yang terdengar lembut, tapi menghantam ego Don dari sini. Banyak pria sampai pada kesimpulan yang keliru, bahwa wanita itu rumit, tidak tahu apa yang mereka mau, atau hanya tertarik pada pria yang tidak peduli. Padahal bukan itu masalahnya. Masalahnya bukan karena pria itu terlalu peduli, masalahnya karena kepedulian itu datang dari posisi yang salah. Dari posisi ingin diterima, bukan dari posisi utuh, dari posisi berharap, bukan dari posisi tenang. Kesalahpahaman terbesar yang hampir semua pria percaya adalah ini, bahwa nilai mereka di mata wanita ditentukan oleh seberapa keras mereka berusaha untuknya. Padahal, semakin seorang pria merasa harus membuktikan nilainya, semakin jelas bahwa ia sendiri belum benar-benar merasa bernilai. Dan ironi terbesarnya, justru disitulah ketertarikan mulai mati perlahan. Bukan karena kurang cinta, bukan karena kurang niat, tapi karena fondasinya salah. Sejak awal, scene ini bukan tentang menyalahkan pria, justru sebaliknya. Ini tentang membuka mata, bahwa kegagalan demi kegagalan yang dialami banyak pria, bukan karena mereka kurang, tapi karena mereka diajarkan hal yang keliru tentang bagaimana ketertarikan sebenarnya bekerja. Dan selama kesalahpahaman ini masih dipercaya, cerita yang sama akan terus berulang. Pria yang baik, niat yang tulus, usaha yang besar, dan hasil yang selalu mengecewakan. Sampai suatu hari, ada satu pemahaman yang mengubah segalanya. Bukan tentang teknik, bukan tentang trik, tapi tentang posisi batin seorang pria saat ia berhadapan dengan wanita. Dan di situ, cerita ini benar-benar dimulai setelah beberapa waktu. Kalau seorang pria cukup jujur pada dirinya sendiri, dia akan mulai melihat sesuatu yang aneh. Bukan kejadian tunggal, tapi pola. Pola yang terus berulang, dengan wajah wanita yang berbeda, tapi akhir cerita yang hampir selalu sama. Awalnya, selalu terlihat menjanjikan, chat menggelar, tawa terasa ringan, perhatian dibalas. Ada rasa percaya diri yang tumbuh pelan-pelan, seolah kali ini berbeda, seolah akhirnya semua usaha itu akan terbayar. Dan di fase ini, hampir semua pria melakukan hal yang sama. Mereka mulai menaikkan intensitas, lebih sering menghubungi, lebih cepat membalas, lebih banyak menyesuaikan diri, bukan karena diminta, bukan karena dipaksa, tapi karena ada harapan yang mulai tumbuh di kepala pria. Logikanya sederhana.
Kalau aku menjaga momentum ini, dia akan semakin dekat. Namun yang terjadi justru mulai terasa janggal. Balasan yang dulu cepat, mulai melambat. Antusiasme yang dulu terasa hangat, kini datar. Janji bertemu yang dulu mudah, kini penuh alasan. Dan yang paling membingungkan, tidak ada momen jelas di mana semuanya berubah. Tidak ada konflik, tidak ada pertengkaran, tidak ada kesalahan besar yang bisa ditunjuk. Semuanya terasa seperti menguap. Disinilah kebanyakan pria mulai masuk ke fase paling melelahkan. Mencari penjelasan, mereka mengulang chat lama, mencari kalimat yang mungkin salah. Mereka mengingat pertemuan terakhir, mencoba menebak ekspresi yang terlewat. Mereka bertanya pada teman, mencari validasi bahwa mereka tidak melakukan apa-apa yang aneh. Tapi jawabannya selalu menggantung. Karena pola ini jarang disadari. Saat sedang terjadi, yang pria rasakan hanyalah kebingungan dan dorongan untuk memperbaiki sesuatu yang bahkan tidak mereka pahami. Lalu respon alami muncul. Menambah usaha, lebih perhatian, lebih pengertian, lebih siap kapanpun dibutuhkan. Ironisnya, disinilah pola itu mengunci dirinya sendiri. Semakin pria mencoba menarik, semakin terasa dia mendorong. Semakin pria ingin mendekat, semakin wanita merasa perlu menjauh. Bukan karena wanita itu kejam, bukan karena dia bermain-main, tapi karena ada sesuatu yang berubah secara halus dalam dinamika itu. Tanpa disadari, posisi pria bergeser dari sosok yang hadir dengan tenang menjadi sosok yang menunggu reaksi, dan perubahan posisi ini selalu terasa meskipun tidak pernah diucapkan. Wanita mulai merasakan bahwa interaksi ini tidak lagi ringan. Ada beban kecil yang muncul. Ekspektasi yang tak terlihat, tekanan untuk merespons dengan cara tertentu, sekali lagi, bukan karena pria berkata sesuatu yang salah, tapi karena energinya berubah. Yang dulunya bebas, kini terikat. Yang dulunya penuh rasa ingin tahu, kini penuh harapan. Dan harapan yang terlalu cepat berubah menjadi ketergantungan emosional di titik ini. Wanita sering mengambil jarak, kadang perlahan, kadang tiba-tiba. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk bernapas. Dan pria sering salah menafsirkan jarak itu sebagai sinyal bahwa dia harus lebih hadir. Padahal jarak itu justru sinyal sebaliknya. Inilah kenapa pola ini terasa kejam, karena ia tidak terlihat seperti kesalahan. Ia terlihat seperti niat baik yang tidak pernah sampai. Pria merasa sudah melakukan yang terbaik. Wanita merasa ada sesuatu yang tidak pas. Dua persepsi yang berjalan paralel, tapi tidak pernah bertemu. Dan karena tidak memahami polanya, pria sering menyimpulkan hal yang salah, bahwa dirinya selalu kalah cepat, kalah menarik, atau kalah dari pria lain yang entah dari mana muncul. Padahal, sebelum pria lain itu ada, jarak ini sudah tercipta lebih dulu. Pola ini terus berulang, sampai suatu hari seorang pria berhenti bertanya, apa yang harus aku lakukan agar dia tertarik? Dan mulai bertanya, kenapa setiap kali aku mulai berharap, semuanya justru berubah? Pertanyaan itulah yang membuka pintu ke pemahaman berikutnya. Tentang sesuatu yang jarang dibahas, tentang bagaimana ketertarikan sebenarnya terbentuk dan kenapa ia sering hilang tepat saat kita merasa paling dekat. Dan disitulah cerita ini mulai masuk lebih dalam. Ada satu fakta psikologis yang hampir tidak pernah dibicarakan secara jujur, terutama di antara para pria, bukan karena fakta ini rumit, tapi karena ia bertabrakan langsung dengan cara berpikir yang sudah lama dipercaya. Fakta itu sederhana, tapi mengguncang. Wanita tidak merespons seberapa besar usaha seorang pria. Mereka merespons keadaan batin pria itu saat berinteraksi. Bukan kata-kata yang paling menentukan, bukan perhatian yang paling sering, bukan pengorbanan yang paling besar. Semua itu hanya permukaan. Yang sebenarnya dirasakan wanita adalah apakah pria itu tenang di dalam dirinya atau sedang berharap sesuatu darinya. Karena ada perbedaan besar antara pria yang hadir karena ia memilih untuk hadir dan pria yang hadir karena ia butuh diterima. Perbedaan ini halus, tapi dampaknya sangat nyata. Seorang pria bisa mengatakan hal yang sama, melakukan hal yang sama, bahkan bersikap sama. Tapi jika dorongan batinnya berbeda, respons yang ia terima bisa bertolak belakang. Inilah yang sering membingungkan pria bertanya, aku salah di mana? Padahal masalahnya bukan pada tindakan, tapi pada energi di balik tindakan itu. Wanita memiliki sensitivitas tinggi terhadap stabilitas emosional. Bukan karena mereka lebih lemah, tapi karena mereka secara naluriah membaca lingkungan sosial dan emosional dengan sangat cepat. Mereka merasakan saat seseorang nyaman dengan dirinya sendiri. Mereka juga merasakan saat seseorang diam-diam menaruh beban harapan di pundak mereka. Dan harapan itu, meskipun tidak pernah diucapkan, terasa seperti tekanan. Bukan tekanan yang kasar, bukan tekanan yang memaksa,
tapi tekanan halus untuk membalas, untuk merespons, untuk tidak mengecewakan. Disinilah banyak pria keliru memahami konsep perhatian. Perhatian yang datang dari kelimpahan terasa ringan. Perhatian yang datang dari kekurangan terasa berat. Wanita tidak menolak perhatian. Mereka menolak beban emosional yang ikut menempel di dalamnya. Fakta ini jarang dibicarakan karena terdengar tidak adil. Karena dari sudut pandang pria, niatnya tulus. Ia tidak bermaksud menekan siapapun. Tapi psikologi tidak bekerja berdasarkan niat. Berdasarkan rasa yang muncul, dan rasa itu tidak bisa dipalsukan. Inilah mengapa pria yang tampak biasa-biasa saja bisa membuat wanita merasa nyaman. Sementara pria yang jauh lebih perhatian justru membuat wanita menjauh. Bukan karena pria pertama lebih pintar, tapi karena pria itu tidak membutuhkan reaksi apapun untuk tetap tenang. Ia tidak gelisah jika tidak dibalas cepat. Ia tidak berubah sikap jika tidak diprioritaskan. Ia tidak kehilangan dirinya saat interaksi melambat. Dan ketenangan ini menciptakan satu hal yang sangat penting dalam ketertarikan. Rasa aman. Rasa aman bukan berarti pria itu selalu ada. Rasa aman berarti wanita merasa bebas menjadi dirinya sendiri tanpa harus mengatur emosi pria tersebut. Begitu seorang wanita merasa ia bertanggung jawab atas perasaan seorang pria, ketertarikan mulai berubah menjadi beban. Inilah fakta yang jarang diakui. Banyak pria tidak kehilangan wanita karena kurang cinta, tapi karena terlalu cepat menggantungkan rasa tenang mereka pada respons wanita itu. Saat bahagia tergantung pada balasan, saat harga diri tergantung pada perhatian, saat kepercayaan diri tergantung pada penerimaan. Di titik itu, hubungan belum dimulai, tapi beban sudah diletakkan, dan wanita merasakannya. Bahkan sebelum pria itu menyadarinya, fakta psikologis ini mengubah cara pandang segalanya, bahwa ketertarikan bukan soal membuat wanita merasa dibutuhkan, tapi membuat wanita merasa aman tanpa harus memikul perasaan orang lain. Bukan tentang menjadi penting bagi hidupnya, tapi tentang tidak menjadikan dia pusat dari kestabilan emosimu. Dan saat seorang pria benar-benar memahami ini, banyak hal yang dulu terasa rumit tiba-tiba menjadi masuk akal. Kenapa mengejar sering gagal? Kenapa diam kadang justru bekerja? Kenapa ketenangan lebih menarik daripada intensitas? Ini bukan trik, bukan teknik. Ini adalah cara psikologi manusia bekerja, apa adanya. Dan pemahaman ini akan membawa cerita ke titik berikutnya. Saat seorang pria berhenti mengejar, bukan karena menyerah, tapi karena akhirnya ia mengerti. Titik balik itu jarang datang dengan suara keras. Tidak ada drama, tidak ada keputusan besar yang diumumkan. Ia datang pelan, hampir tidak terasa, seperti seseorang yang tiba-tiba lelah berlari tanpa tahu kemana arahnya. Bukan karena pria itu menyerah, bukan karena dia tidak peduli lagi, tapi karena untuk pertama kalinya, dia berhenti sejenak dan jujur pada dirinya sendiri. Dia menyadari sesuatu yang selama ini dihindari, bahwa sebagian besar usahanya bukan didorong oleh pilihan, tapi oleh kehilangan. Takut kehilangan, takut tidak dipilih, takut dianggap tidak cukup. Dan kesadaran itu mengubah segalanya. Berhenti mengejar bukan berarti memutus hubungan, bukan berarti menghilang atau bersikap dingin dengan sengaja. Ini bukan taktik, bukan permainan. Ini tentang berhenti menempatkan diri di posisi yang lebih rendah. Dia berhenti mengecek ponsel setiap beberapa menit, berhenti menafsirkan setiap jeda sebagai ancaman, berhenti menyusun kotak kata hanya untuk terdengar cukup. Untuk pertama kalinya, dia membiarkan keheningan terjadi tanpa panik, dan di keheningan itu, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Beban kecil yang selama ini menekan dadanya perlahan mengendur. Pikirannya menjadi lebih jernih, responsnya tidak lagi reaktif. Dia mulai menyadari bahwa hidupnya tidak berhenti, hanya karena satu orang belum merespons. Hari-harinya tetap berjalan, tawanya tetap ada, ritmenya kembali utuh. Dan yang menarik, perubahan ini tidak terlihat dari luar sebagai tindakan besar. Tidak ada pengumuman, tidak ada pembuktian, justru karena itulah ia terasa. Energi yang dulu penuh dorongan kini menjadi tenang. Interaksi yang dulu syarat harapan kini lebih ringan. Saat wanita itu kembali menghubungi, jawabannya tidak lagi terburu-buru. Bukan dibuat-buat, tapi karena memang tidak ada kecemasan yang mendorongnya. Dia hadir, tapi tidak menunggu. Dia peduli, tapi tidak bergantung. Dan ini menciptakan dinamika baru yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Bukan wanita itu yang berubah terlebih dahulu. Pria itulah yang berubah posisinya dari seseorang yang mengejar penerimaan menjadi seseorang yang memilih untuk hadir tanpa kehilangan dirinya. Inilah titik balik yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira daya tarik muncul saat pria menjadi dingin, padahal bukan dingin yang menarik, tapi ketenangan yang tidak meminta. Saat seorang pria berhenti mengejar,
Bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Sesuatu yang fundamental bergeser. Wanita mulai merasakan ruang untuk mendekat tanpa tekanan, ruang untuk merespons tanpa beban, dan ruang itu justru mengundang. Titik balik ini bukan tentang mendapatkan kembali kendali atas wanita, ini tentang mendapatkan kembali kendali atas diri sendiri. Dan saat seorang pria berdiri utuh di posisinya, tanpa berharap, tanpa memaksa, tanpa menarik siapapun ke dalam lubang emosinya, dinamika pun berubah dengan sendirinya. Bukan karena dia melakukan sesuatu yang baru, tapi karena dia berhenti melakukan satu hal lama, mengejar dari rasa kurang. Disinilah cerita mulai berbelok arah. Bukan menuju permainan, bukan menuju manipulasi, tapi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang daya tarik yang lahir secara alami. Dan dari titik inilah, perubahan yang lebih halus mulai dirasakan. Bukan hanya oleh pria itu sendiri, tapi juga oleh wanita yang ada di hadapannya. Perubahan itu tidak datang dengan kata-kata, tidak ada pesan panjang, tidak ada pengakuan jujur yang tiba-tiba muncul. Yang terjadi justru sebaliknya. Semuanya terasa lebih sepi, tapi anehnya lebih terasa. Dari sudut pandang wanita, ada sesuatu yang berbeda meskipun sulit dijelaskan. Pria itu tidak menghilang, tidak juga menjadi dingin. Dia tetap ada, tapi tidak lagi menunggu. Dan perubahan kecil ini menciptakan kegelisahan yang halus. Bukan kegelisahan karena takut kehilangan, tapi kegelisahan karena sesuatu yang dulu bisa ditebak, kini tidak lagi sepenuhnya bisa diprediksi. Wanita itu mulai merasakan ruang yang sebelumnya tidak ada. Ruang untuk bernapas, ruang untuk memilih, ruang yang tidak menuntut apapun darinya. Dan justru ruang inilah yang memunculkan rasa ingin tahu. Dulu, setiap pesan dari pria itu membawa kepastian. Dia tahu pria itu akan selalu merespons dengan cara tertentu, selalu tersedia, selalu ada. Sekarang pria itu tetap responsif, tapi tidak terikat. Tidak ada nada berharap, tidak ada tekanan emosional yang terselip. Dan ini mengubah rasa yang muncul. Wanita itu mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya terlewat, bahwa kehadiran pria itu terasa lebih ringan saat ia tidak harus menjaga perasaannya. Dia tidak merasa bertanggung jawab untuk membalas cepat, tidak merasa harus selalu hangat, tidak merasa bersalah jika sedang ingin sendiri. Dan anehnya, saat beban itu hilang, perhatian justru muncul dengan sendirinya. Bukan karena dipancing, bukan karena diminta, tapi karena rasa aman mulai terbentuk. Rasa aman bukan tentang janji, bukan tentang kepastian masa depan. Rasa aman adalah perasaan bahwa seseorang berdiri kokoh di emosinya sendiri, tanpa menjadikan orang lain sebagai penyangga. Wanita itu mulai bertanya dalam diam, kenapa rasanya sekarang beda? Kenapa aku jadi lebih sadar akan kehadirannya? Bukan karena pria itu berubah menjadi lebih menarik secara visual, bukan karena statusnya berubah, tapi karena auranya tidak lagi meminta. Ketenangan itu terasa, konsistensi itu terasa, dan ketenangan selalu menarik perhatian, meskipun sering datang tanpa suara. Di titik ini, wanita mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak terasa penting. Cara pria itu berbicara, cara ia mendengarkan tanpa mengoreksi, cara ia pergi tanpa membuat drama. Hal-hal sederhana yang dulunya tertutup oleh rasa tertekan, kini muncul ke permukaan. Perubahan sunyi ini jarang disadari oleh pria. Karena ada sinyal besar. Tidak ada pengakuan langsung, tidak ada lonjakan emosi yang dramatis. Yang ada hanya pergeseran halus. Wanita mulai sedikit lebih sering menghubungi, sedikit lebih penasaran, sedikit lebih hadir. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena ia merasa aman untuk mendekat, dan rasa aman selalu membuka pintu bagi ketertarikan yang lebih dalam. Inilah bagian yang sering dilewatkan banyak pria mereka. Terlalu fokus pada reaksi besar, sampai tidak melihat perubahan kecil yang sebenarnya sangat berarti. Perubahan sunyi ini adalah tanda bahwa dinamika telah bergeser, bahwa interaksi tidak lagi berat di satu sisi, dan tanpa disadari, posisi pria itu kini berbeda. Bukan lagi seseorang yang berusaha dipilih, tapi seseorang yang layak dipertimbangkan. Dan dari sinilah, cerita bergerak menuju ujian berikutnya, ujian yang akan menentukan apakah perubahan ini bertahan, atau justru runtuh karena pola lama kembali muncul. Saat wanita itu mulai mendekat, kembali, disitulah ujian yang sebenarnya dimulai. Bukan ujian tentang seberapa menarik seorang pria, tapi tentang seberapa stabil ia bisa tetap menjadi dirinya sendiri. Karena mendekatnya wanita sering disalahartikan sebagai tanda bahwa semuanya sudah aman, bahwa sekarang pria itu boleh kembali ke pola lama, bahwa sekarang ia harus membalas lebih cepat, memberi lebih banyak, dan kembali menjadi pusat dari dinamika itu. Padahal justru di titik inilah segalanya bisa runtuh. Ujian ini tidak terlihat seperti tantangan besar. Ia datang dalam bentuk kecil dan halus.
pesan yang sedikit lebih hangat, perhatian yang mulai konsisten, keinginan untuk lebih sering bertemu. Dan di kepala pria, muncul dorongan lama yang familiar. Jangan sampai kesempatan ini hilang. Dorongan untuk mengunci, dorongan untuk memastikan, dorongan untuk kembali menggenggam terlalu erat. Inilah momen krusialnya. Seorang pria bisa melakukan semua hal yang benar di awal, tapi gagal di fase ini karena satu kesalahan sederhana. Ia lupa pada dirinya sendiri. Mendekat tanpa kehilangan diri, berarti hadir tanpa berubah menjadi versi yang mencari. Galatasi. Berarti tetap hangat, tapi tidak larut. Tetap peduli, tapi tidak menuntut. Ini bukan tentang menjaga jarak secara kaku. Ini tentang menjaga pusat emosi tetap di dalam diri sendiri. Pria yang lulus ujian ini tidak tiba-tiba menjadi pasif. Diet, mengajak, tetap merespons, tetap menunjukkan minat. Tapi ada satu perbedaan penting. Reaksinya tidak ditentukan oleh respons wanita itu. Jika dibalas cepat, dia tidak melambung. Jika dibalas lambat, dia tidak jatuh. Dan kestabilan inilah yang paling jarang dimiliki, sekaligus paling terasa. Wanita mengamati, meskipun sering tidak sadar bahwa ia sedang mengamati. Ia merasakan apakah ketenangan pria itu nyata atau hanya sementara. Karena banyak pria bisa terlihat tenang saat tidak ada apa-apa, tapi goyah saat peluang muncul. Disinilah keaslian diuji. Pria yang kehilangan dirinya di fase ini biasanya mulai terlalu sering hadir, terlalu ingin memastikan, terlalu cepat menggantungkan rasa aman pada kedekatan itu, dan wanita merasakannya. Sebaliknya, pria yang tetap utuh tidak terburu-buru menafsirkan setiap sinyal. Ia membiarkan kedekatan berkembang tanpa tekanan. Ia tahu bahwa ketertarikan yang sehat tidak perlu dikawal dengan kecemasan. Ujian psikologis ini menentukan arah cerita selanjutnya. Karena di titik ini, wanita mulai membangun penilaian yang lebih dalam. Bukan lagi sekadar rasa penasaran, tapi rasa respek. Respek lahir ketika seorang wanita melihat bahwa pria tidak berubah hanya karena ia mendapat perhatian. Bahwa pria itu tetap berdiri di ritmenya sendiri, tetap punya hidup, tetap punya batas. Dan batas inilah yang justru membuat kedekatan terasa aman. Mendekat tanpa kehilangan diri bukan berarti menjaga jarak emosional. Ini berarti tidak menyerahkan kendali emosimu kepada orang lain. Dan saat seorang pria mampu melakukan itu, ia tidak hanya mempertahankan ketertarikan, ia memperdalamnya. Karena di dunia yang penuh reaksi berlebihan dan kebutuhan akan validasi, kestabilan adalah sesuatu yang langka, dan yang langka hampir selalu bernilai. Dari sinilah cerita bergerak menuju pemahaman yang lebih besar tentang bagaimana respek tumbuh, dan kenapa dari respek itulah pilihan akhirnya dibuat. Di titik ini, sesuatu yang sangat penting akhirnya menjadi jelas, bukan sebagai teori, bukan sebagai nasihat, tapi sebagai kesadaran yang terasa di dalam dada, bahwa selama ini banyak pria hidup dengan asumsi yang keliru, bahwa wanita adalah sesuatu yang bisa didapatkan, seolah-olah mereka adalah tujuan, hadiah, atau hasil dari usaha yang cukup keras. Padahal kenyataannya jauh berbeda. Wanita tidak didapatkan, mereka memilih. Dan perbedaan cara pandang ini mengubah segalanya. Saat seorang pria percaya bahwa ia harus mendapatkan, ia akan selalu berada dalam posisi mengejar. Ia akan dirinya dari respons. Ia akan menilai nilainya dari diterima atau ditolak. Tapi saat seorang pria memahami bahwa wanita memilih, posisinya berubah. Ia tidak lagi berusaha membuktikan kelayakan. Ia tidak lagi menekan proses. Ia tidak lagi takut pada jarak. Karena ia tahu satu hal sederhana. Pilihan tidak bisa dipaksa. Kesadaran ini membebaskan, bukan karena pria itu menjadi dingin atau acuh, tapi karena ia berhenti memikul beban yang bukan miliknya. Ia berhenti merasa bertanggung jawab atas perasaan wanita itu. Ia berhenti menganggap dirinya gagal hanya karena tidak dipilih. Dan anehnya, justru di titik inilah daya tariknya menjadi lebih, karena wanita merasakan satu hal yang sangat penting. Kebebasan untuk memilih tanpa tekanan. Tidak ada energi memohon. Tidak ada rasa dikejar. Tidak ada tuntutan tersembunyi, yang ada hanyalah kehadiran yang jujur. Wanita tidak tertarik pada pria yang ingin mereka untuk melengkapi hidupnya. Mereka tertarik pada pria yang hidupnya sudah utuh, dan mengundang mereka untuk berbagi. Perbedaan ini terasa jelas. Pria yang ingin mendapatkan biasanya bergerak dari rasa kurang. Pria yang layak dipilih bergerak dari rasa cukup, dan rasa cukup itu terlihat dalam hal-hal kecil. Cara dia berbicara, cara dia menanggapi jarak, cara dia menerima kemungkinan ditolak tanpa runtuh. Di titik ini, pria mulai menyadari bahwa ketertarikan sejati bukan tentang membuat wanita membutuhkanmu, tapi tentang membuat wanita merasa aman untuk memilihmu tanpa rasa bersalah, tanpa tekanan, tanpa drama emosional.
Kesadaran inti ini sering datang terlambat bagi banyak pria, setelah bertahan-tahan mengejar, gagal, dan menyalahkan diri sendiri. Padahal kuncinya bukan pada usaha ekstra, tapi pada perubahan posisi batin. Saat pria berhenti bertanya, bagaimana caranya agar dia memilihku, dan mulai bertanya, apakah aku berdiri utuh sebagai diriku sendiri? Disitulah dinamika berubah secara fundamental. Wanita yang memilih dari tempat aman akan memilih dengan lebih dalam, bukan karena dorongan sesaat, tapi karena respek dan kepercayaan. Dan pilihan seperti itu tidak mudah goyah. Kesadaran ini bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang menjadi tak tersentuh, tapi tentang berdiri sejajar sebagai manusia utuh, bukan sebagai pemohon. Dan saat seorang pria benar-benar memahami ini, ia tidak lagi terobsesi pada hasil. Ia menikmati proses. Ia hadir apa adanya, dan ironinya, justru saat itulah ia paling sering dipilih. Karena wanita tidak mencari pria yang ingin mendapatkan mereka. Mereka mencari pria yang layak mereka pilih. Dan dari kesadaran inilah, cerita menuju penutupnya bukan sebagai trik terakhir, tapi sebagai pemahaman yang mengubah cara memandang cinta itu sendiri. Di titik ini, judul cerita ini akhirnya menemukan maknanya yang sebenarnya. Bukan makna yang bombastis, bukan janji kosong, tapi pemahaman yang tenang dan jujur. Jika Anda memahami ini, Anda bisa mendapatkan wanita manapun. Kalimat itu sering disalahartikan, seolah-olah ini tentang kemampuan menaklukkan, menguasai, atau membuat semua wanita jatuh hati. Padahal bukan itu maksudnya. Makna sebenarnya jauh lebih dalam. Ini bukan tentang semua wanita akan memilihmu. Ini tentang kamu tidak lagi kehilangan dirimu sendiri demi dipilih oleh siapapun. Karena saat seorang pria benar-benar memahami apa yang telah kita bicarakan, sesuatu yang fundamental berubah dalam hidupnya. Dia tidak lagi mengejar dari rasa kurang. Dia tidak lagi menempatkan kebahagiaannya di tangan orang lain. Dia tidak lagi mengukur nilainya dari respons. Dan dari tempat inilah, ketertarikan yang sehat lahir. Wanita yang tepat akan merasakannya. Bukan karena kamu berusaha membuat mereka terkesan, tapi karena kamu tidak membutuhkan kesan itu untuk merasa cukup mendapatkan wanita manapun. Berarti kamu mampu hadir sebagai dirimu yang utuh di hadapan siapapun, tanpa topeng, tanpa taktik, tanpa permainan. Jika seorang wanita memilihmu, itu karena ia benar-benar ingin. Jika ia tidak memilihmu, kamu tetap berdiri utuh. Dan inilah kekuatan yang sesungguhnya. Bukan kemampuan untuk mengikat orang lain, tapi kemampuan untuk tidak terikat secara emosional pada hasil. Pria yang memahami ini tidak takut kehilangan. Karena ia tahu, kehilangan tidak merampas nilainya. Ia tidak takut ditolak, karena penolakan tidak mendefinisikannya. Dan justru ketenangan inilah yang membuat interaksi terasa dewasa, jujur, dan aman. Cinta yang lahir dari tempat ini tidak penuh drama, tidak penuh tarik ulur, tidak penuh kecemasan. Ia tumbuh perlahan, tapi kokoh. Judul ini bukan janji manipulatif. Ini undangan untuk memahami diri sendiri lebih dalam, untuk berhenti mengejar ilusi, dan mulai berdiri di realitas. Bahwa daya tarik terbesar seorang pria bukan pada apa yang ia katakan atau lakukan, tapi pada siapa ia menjadi saat tidak ada yang perlu ia buktikan. Dan saat kamu berada di titik itu, kamu tidak perlu lagi bertanya bagaimana cara mendapatkan wanita. Karena kamu sudah menemukan sesuatu yang jauh lebih penting. Dirimu sendiri yang utuh, tenang, dan bernilai tanpa syarat. Dan dari sanalah, hubungan yang benar-benar berarti bisa dimiliki.